Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami terkait mata kuliah pendidikan inklusi dengan materi jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, dimulai dari pengertian anak berkebutuhan khusus. Jadi apa sih itu anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus ialah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami oleh sang anak. Berkaitan dengan istilah disabilitas, maka dari itu, anak berkebutuhan khusus ialah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik seperti tunanetra, tunarungu, maupun bersifat psikologis seperti autisme dan ADHD. Baik, materi atau pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Terima kasih. Konsep anak berkebutuhan khusus dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau disebut permanen. Pada konsep ini, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal serta akibat langsung dari kondisi kecacatan. Sedangkan yang kedua adalah anak berkebutuhan khusus bersifat sementara atau temporer, yaitu anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Faktor anak berkebutuhan khusus. Para ahli sudah lama bergulat untuk menemukan penyebab terjadinya kelainan tersebut. Namun sampai kini meskipun banyak faktor penyebab yang diungkap, belum semua penyebab kelainan dapat diketahui. Penyebab kelainan sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, penyebab prenatal yang beraksi sebelum kelahiran, yang kedua, penyebab perinatal yang muncul pada saat proses kelahiran, dan yang ketiga adalah penyebab postnatal yang muncul setelah kelahiran. Masih banyak yang sampai kini belum dapat dipastikan apa yang menjadi penyebab kelainan tertentu. Diharapkan pengetahuan tentang penyebab ini akan dapat mencegah terjadinya kelainan yang berada di bawah normal atau meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Faktor penyebab kelainan dibagi menjadi tiga. 1. Penyebab prenatal, yaitu penyebab yang beraksi sebelum kelahiran. Artinya, pada waktu janin masih berada dalam kandungan, mungkin sang ibu terserang virus, misalnya virus rubella, mengalami trauma atau salah minum obat, yang semuanya itu berakibat bagi munculnya kelainan pada bayi. Berdasarkan penyebab ini, Anda tentu dapat memahami kehati-hatian yang ditunjukkan oleh seorang calon ibu selama masa kehamilan. Kehati-hatian ini merupakan satu usaha untuk mencegah beraksinya sebagai penyebab yang memungkinkan terjadinya kelainan. 2. Penyebab perinatal, yaitu penyebab yang muncul pada saat atau waktu proses kelahiran, seperti terjadinya benturan atau infeksi ketika melahirkan, proses kelahiran dengan penyedotan atau di vakum, pemberian oksigen yang terlampau lama bagi anak yang lahir prematur. Dari uraian ini, Anda dapat menduga betapa pentingnya proses kelahiran tersebut. Keteledoran yang kecil dapat berakibat fatal bagi bayi. Ketiga, penyebab postnatal, yaitu penyebab yang muncul setelah kelahiran, misalnya kecelakaan, jatuh, atau kena penyakit tertentu. Penyebab ini tentu dapat dihindari dengan cara berhati-hati, selalu menjaga kesehatan, serta menyiapkan lingkungan yang kondusif bagi keluarga. Jenis anak. Terdapat jenis anak berkebutuhan khusus, salah satunya yaitu anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita, anak tunadaksa, dan anak tunalaras. Oke, selanjutnya. Ciri anak berkebutuhan khusus. Anak berkesulitan belajar, anak retardasi mental, anak dengan kelainan fisik, anak dengan hambatan berbicara dan bahasa, anak dengan gangguan spektrum autis, anak unggul dan berbakat istimewa, anak dengan gangguan pendengaran, dan dengan anak gangguan penglihatan. Kesimpulannya, kebutuhan khusus bisa dimaknai sebagai kebutuhan khas tiap anak terkait dengan kondisi fisik, emosional, mental, sosial,
kecerdasan, atau bakat istimewa yang dimilikinya. Dalam dunia pendidikan, muncullah istilah anak-anak dengan berkebutuhan pendidikan khusus, mulai dari anak yang kekurangan gizi, tenaga kerja anak-anak dengan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kemiskinan, serta kehidupan ekonomi bagi anak-anak yang mengalami gangguan tersebut. Jenis kesulitan inilah yang memunculkan kebutuhan khusus agar anak dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Jenis kebutuhan ini dapat dilihat dari bidang yang mengalami penyimpangan dan dilihat dari arah penyimpangan. Sarannya, pendidikan inklusif adalah model pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak sebayanya di sekolah umum, dan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari dalam spektrum yang luas. Sarannya, semua anak harus dapat belajar bersama-sama dengan anak-anak, tidak harus dibedakan atau dipertentangkan dengan mengeluarkan atau mengembalikan mereka karena ketidakmampuannya dalam belajar. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.